Selamat malam rekan-rekan pemuda, salam sehat untuk kita semua. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Alkitab kita pada saat ini adalah bagian dari sebuah uraian panjang dari nasihat dan pengajaran Nabi Musa kepada umat Israel. Nasihat dan pengajaran ini disampaikan di tanah Moab, yakni ketika umat Israel sudah berada di seberang tanah Kanaan, yakni tanah yang dijanjikan. Kita tahu bahwa Tuhan melarang Nabi Musa untuk masuk ke tanah Kanaan. Karena itu, Nabi Musa telah mempersiapkan Yosua sebagai penerus kepemimpinannya. Sedangkan kepada seluruh umat Israel, Nabi Musa menyampaikan nasihat dan ajaran ini, yakni penjelasan ulang tentang 10 perintah Tuhan dan bagaimana umat Israel hidup sebagai umat Tuhan. Pokok utama yang menjadi inti dari nasihat dan pengajaran Nabi Musa adalah agar umat Israel hidup kudus. Sebab Tuhan yang membebaskan mereka dari penindasan di Mesir dan memilih mereka menjadi umatnya adalah Tuhan yang kudus. Tetapi apa arti kudus? Bacaan Alkitab kita pada saat ini memberikan kita arahan atas banyak kekeliruan cara pandang orang percaya soal hidup kudus. Ada banyak orang memahami kekudusan dalam pola pikir kesalehan pribadi, yakni rajin berdoa, pantang bicara kotor, fasih bahasa-bahasa yang dianggap rohani, dan aturan-aturan kesalehan pribadi lainnya. Bukan berarti hal-hal tersebut salah atau tidak perlu. Justru hal-hal tadi itu baik dan perlu. Tetapi ia menjadi kesia-siaan ketika landasannya tidak tepat. Nah, dalam bacaan Alkitab kita, rekan-rekan pemuda, landasan hidup kudus dengan jelas dinyatakan. Apa itu? Hidup kudus sebagai umat Tuhan adalah hidup yang mengasihi sesama dan karena itu peduli pada kesejahteraan mereka. Terlebih mereka yang miskin dan lemah. Nah, dalam bacaan Alkitab kita dengan tegas dikatakan bahwa dari setiap proses panen yang umat Israel lakukan, maka yang tertinggal atau tersisa tidak boleh mereka ambil, sebab itu adalah hak orang asing, yatim, dan janda. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi mereka. Umat Israel diajak mengingat bahwa mereka semula adalah budak di Mesir, tetapi Tuhan menyelamatkan mereka. Maka dari itu, perjumpaan dengan Tuhan yang peduli itu memberi pengajaran bahwa hidup kudus, meneladani Tuhan yang kudus, itu berarti hidup dalam cinta kasih Tuhan yang peduli. Cinta kasih Tuhan itulah yang kemudian menjadi pedoman umat Israel untuk hidup kudus, yakni hidup yang menghidupi nilai-nilai kasih Tuhan dan membangun pola bermasyarakat yang kudus, yakni yang pedomannya adalah kebenaran dan keadilan. Kenapa harus kebenaran dan keadilan? Karena dalam cinta kasih, setiap orang dihargai dan dihormati, dan maka dari itu, pola hidup yang mempraktikkan cinta kasih adalah pola hidup yang menjamin penghargaan hidup sesama, yang kata kuncinya adalah praktek kebenaran dan keadilan. Maka dari kesadaran arti sesungguhnya hidup kudus, maka kita kemudian mengerti pola hidup kudus yang harus dibangun orang percaya adalah pola hidup yang mengasihi sesama. Wujudnya adalah peduli dan memahami hak dan kebutuhan orang lain. Maka rekan-rekan pemuda yang dikasih oleh Tuhan, bacaan Alkitab kita pada saat ini kemudian mau mengajak kita sebagai kaum muda untuk hidup kudus, yakni hidup dalam cinta kasih Tuhan yang memampukan kaum muda peduli pada sesama, bagaimana mewujudkannya. Pertama, untuk dapat mengasihi sesama, maka kita perlu keluar dari belenggu egoisme. Tantangan orang muda di zaman sekarang adalah
Ada banyak godaan yang merayu kaum muda untuk hidup mengejar hawa nafsu dan kesenangan pribadi. Ada banyak rayuan yang mendorong orang muda hidup untuk kepentingan sendiri tanpa peduli pada sesama. Maka sebagai kaum muda Kristen, kita perlu waspada. Kita perlu berhati-hati agar tidak terjebak sifat egois dan kepentingan diri itu. Kita dipanggil untuk hidup kudus, bukan untuk menjadi sombong, termasuk sombong rohani, tetapi justru untuk menjadi pelaku kasih yang membawa kebaikan bersama. Maka rekan-rekan pemuda, dasar utama untuk bisa setia hidup kudus sebagaimana panggilan Tuhan adalah mulai dari membangun karakter rendah hati. Hanya dalam kerendahan hati kita bisa menghargai orang lain, dan hanya dalam kerendahan hati kita bisa berempati dengan kesulitan dan pergumulan sesama. Lalu, rekan-rekan pemuda, bagaimana cara kita bisa membangun karakter rendah hati? Minta tuntunan Roh Kudus agar kita bisa dimampukan hidup meneladani Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Yang kedua, salah satu wujud hidup mengasihi dan peduli pada sesama adalah dengan kita merawat lingkungan kehidupan kita. Bukankah pembacaan Alkitab kita telah memperlihatkan bahwa sumber pangan dan kebutuhan hidup kita berasal dari alam? Maka kerusakan alam sesungguhnya juga adalah ancaman bagi keselamatan sesama. Ketika alam rusak, lalu sumber air bersih berdampak, bukankah yang menderita adalah manusia itu sendiri? Ketika hutan-hutan ditebangi, lalu hewan-hewan hutan kehilangan sumber pangan dan menjadi hama perkebunan manusia, bukankah manusia juga yang menderita? Ketika alam rusak, tercipta perubahan iklim, lalu virus-virus pun bermutasi, bukankah manusia juga yang menderita karena jenis-jenis penyakit baru? Maka rekan-rekan pemuda, salah satu wujud hidup kudus dan meneladani kasih Tuhan adalah peduli kepada alam sebagai ruang kehidupan umat manusia bersama-sama. Peduli pada alam menjadi jembatan cinta kasih yang menegakkan kebenaran dan keadilan. Maka marilah menjadi kaum muda yang peduli pada alam. Dan yang ketiga, rekan-rekan pemuda, hidup kudus adalah sebuah tindakan. Itu berarti beriman itu bertindak. Ora et labora, berdoa dan berusaha. Maka marilah menjadi pemuda Kristen yang aktif dan bergerak membawa perubahan bagi dunia seturut kebenaran dan keadilan Tuhan. Mari menjadi kaum muda yang proaktif. Mari bersama-sama menggumuli dan membangun suatu tindakan bersama yang menjadi kesaksian iman kaum muda yang mencintai kebenaran dan keadilan Tuhan. Ayo bergerak menjadi lokomotif perubahan untuk masa depan yang lebih baik. Jangan minder, jangan takut. Mari membangun kekudusan hidup bersama Kristus agar dunia bisa melihat karya kasih Tuhan yang memberkati. Amin.